It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Meski sedikit samar, Dinda tetap bisa melihat bahwa sosok perempuan itu hanya memiliki satu mata. Itu pun matanya warna merah melotot, dan di kepalanya juga ada tanduk tajam macam tanduk kerbau tuh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini tiba saatnya aku akan membacakan lagi kisah horor Wawa untuk menemani kalian. Malam ini kita sudah sampai di KHW part 188. Gak usah lah banyak kali cengkuni aku di depan, kan kita langsung masuk aja lah ke ceritanya ya. Cek dulu. Kayak malas intro gitu aku. Apa-apa lah, langsung masuk aja ke kisahnya. Boleh. Oke, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Reva. Halo Reva. Nah, jadi Wak, cerita horor yang akan dibagikan sama Reva ini adalah pengalaman tantenya. Tantenya minta tolong sama Reva, tolong aku kirimkan kisah ini sama si Nadia, biar Wawa juga tahu nih pengalaman horornya si tante ini. Tante ini namanya Tante Dinda, Wak. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, supaya mempermudah cerita, kita panggil aja Tante Dinda langsung dengan namanya ya. Ini by the way juga nama samaran sih. Jadi kita sebut Dinda. Oke? Nah, lanjut lagi, Wak. Jadi ceritanya Dinda ini adalah seorang perawat yang tinggal di kota Aceh. Dia sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Iqbal. Sebagaimana pasangan suami istri lainnya, Dinda sama Iqbal ini juga sangat-sangat mendambakan kehadiran buah hati. Tapi sayangnya hingga bertahun-tahun kemudian, keduanya ini belum juga mendapatkan keturunan, Wak. Barulah ketika usia pernikahan mereka memasuki usia 4 tahun, kabar baik yang dinanti itu pun akhirnya datang juga. Dinda dinyatakan positif hamil. Nah, kabar kehamilan Dinda ini langsung disambut oleh tangis haru dari keluarga besar mereka, Wak. Keluarga mereka betul-betul merasa sangat bersyukur dan tidak sabar menanti calon anaknya Dinda dan juga Iqbal akan lahir nanti. Tapi di balik kebahagiaan itu, mereka tidak menyangka kalau ternyata kehamilan Dinda ini akan berlangsung dengan sangat-sangat berat. Dimana pada saat itu, Wak, setiap pagi di bulan pertama kehamilannya Dinda ini, Wak, Dinda selalu mengalami morning sickness yang parah. Wajar memang. Dinda ini merasa sangat pusing, mual, dan gak bisa makan. Jadi setiap kali makan, muntah. Pokoknya parah kali lah. Dan kondisi itu juga nggak di bulan-bulan pertama aja, Wak. Terus tuh terjadi ke bulan-bulan berikutnya. Barulah ketika kehamilan Dinda memasuki usia 3 bulan, di situ Dinda merasa fisiknya sudah lebih kuat. Dan karena memang Dinda pada saat itu sudah bisa beraktivitas seperti biasa, dia bilanglah sama suaminya Iqbal kan, "Mas, alhamdulillah aku udah nggak mual-mual lagi nih. Boleh nggak mulai besok aku berangkat kerja lagi ke rumah sakit?" Dinda kan perawat kan, waktu itu dia izin memang. Terus Mas Iqbalin jawab, "Jangan dulu lah sayang, kalau nanti kamu tiba-tiba mual pusing itu kayak gimana?" katanya. Tapi aku bosan Mas di rumah ini sendirian terus. Kalau di rumah sakit kan rame, ada teman-teman aku juga. Mereka juga perawat semua loh, pasti mereka bakal jagain aku, kata Dinda. Alah, ya sudahlah. Kalau itu memang keinginanmu, nggak apa-apa, aku izinin. Yang penting kamu jaga diri selama kamu kerja ya. Kabarin kalau ada apa-apa, kata Bang Iqbal kan. Dah tuh, singkat cerita, Dinda pun mulai menjalankan profesinya kembali sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang ada di Aceh, Wak. Seperti biasa, Dinda masuk kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan hal itu terus dia lakukan setiap harinya. Dan alhamdulillahnya semua juga berjalan tanpa ada kendala yang berarti nih. Sampai akhirnya pada suatu sore, Wak, rumah sakit tempat Dinda bekerja ini kedatangan pasien yang lebih banyak dari biasanya. Alhasil di hari itu Dinda mau nggak mau lembur. Biasanya balik jam 4 nih, jadi ya kayak balik jam 5 lewat gitulah. Nah, pada jam 5 lewat menjelang maghrib ini, ketika pekerjaan Dinda itu sudah selesai, Dinda langsung lah itu kan buru-buru pulang. Nah, Dinda pulang waktu itu sendirian, Wak, naik motor pula. Jarak tempuh dari rumah sakit sampai ke rumahnya memakan waktu sekitar 30 menit lah. Nah, karena pada saat itu hari sudah sangat sore dan rumah Dinda ini juga lumayan jauh, alhasil ketika memasuki waktu maghrib, Dinda masih berada di jalan, belum nyampe di rumah juga. Supaya lebih cepat sampai rumahnya kan, Dinda pun mempercepat lagi laju motornya. Lalu, ketika dia melewati area pemakaman desa, deg-degan tuh, was-was. Langitnya sudah mulai gelap dan suasana sekitar makam itu juga terasa sangat sepi, membuat Dinda merinding bukan main. Bayangkanlah sama kalian kan, Allah, pemakaman nih. Ditambah lagi pada saat itu Dinda nih tiba-tiba merasa seperti ada angin yang meniup leher dari belakang. Di momen ini Dinda yang memang udah mulai ngerasa nggak nyaman, akhirnya mencoba buat ngebut lagi. Tapi bukannya motor tuh melaju dengan lebih kencang, Wak. Anehnya pada saat itu motor Dinda ini kok makin merasa berat, kok
Udah kugas kok, berat kali kok, makin melambat motor tuh. Dan bersamaan dengan itu, suasana sekitar juga udah mulai mendadak hening nih Wak. Bahkan speaker masjid yang dari tadi melantunkan doa-doa sebelum sholat itu kan biasanya ada kan sebelum azan, doa-doa dulu tuh kan diputar di masjid-masjid. Ini udah gak terdengar lagi suara tuh. Dan selain itu di waktu yang sama juga Dinda tiba-tiba mencium aroma bunga Kamboja yang sangat pekat. Makin merinding lah dia sebadan badan ya kan. Nah, merasa ada yang janggal di situ, Dinda pun celingak-celinguk lah memperhatikan sekitarnya. Ternyata pada saat itu motor Dinda yang melintas di depan area makam desa tuh nggak ada motor lain Wak, cuma motor dia satu-satunya di situ. Jadi cuma sendirian si Dinda dekat perjalanan tuh. Lalu ketika pandangannya tanpa sengaja mengarah ke spion motor, disitulah Wak langsung terkejut si Dinda ini ketika dia melihat apa? Dia melihat dengan jelas ada sesosok perempuan yang ternyata juga ikut duduk bonceng di belakangnya. Perempuan itu mengenakan pakaian berwarna putih lusuh, terus rambutnya panjang kali nih, macam nutupin wajah dia kan. Di situ Nadia, jantung tante aku udah macam mau copot. Keringat dingin pun mulai bercucuran ketika si tante Dinda ini merasa ada sepasang tangan yang memeluk perutnya dari belakang. Dan dia gak cuma nempel aja Wak ya, pelukan dari sosok perempuan itu makin lama makin kencang. Bahkan Dinda ini merasa kedua tangan sosok tadi tuh seperti macam lagi dicengkramnya perutnya si Dinda tuh. Dan mulai gak nonjol lah itu perutnya tante kan, macam mau dicengkramnya Wak. Refleks langsung teriak lah si Dinda, astagfirullahaladzim ya Allah, lepasin kata dia. Dan bersama dengan itu spontan Dinda pun makin ngegas lagi lah motornya supaya lebih ngebut nih. Tapi ya itulah dia Wak, bukan yang melaju makin kencang, motornya Dinda ini malah stuck di tempat tuh kalian. Kedua ban motor itu terasa macam berputar-putar di tempat Wak. Bahkan secara perlahan-lahan Wak, Dinda merasa pada saat itu dia sama motornya macam tiba-tiba melayang. Itu sosok perempuan tuh masih ada di belakangnya dan dia belum juga melepaskan cengkramannya dari perutnya si Dinda tuh Di tengah kejadian yang sangat menyeramkan itu akhirnya apa? Pasrahlah Dinda. Ya udahlah, dia berdoa, dia pejamkan matanya kan, dia minta pertolongan dari Tuhan. Di situ dia udah nggak berani lagi melek Wak, takut pula kata si perempuan itu kan. Alhasil Dinda pun terus saja memejamkan matanya dan dia udah nggak tahu apa-apa lagi yang terjadi kemudian. Singkat cerita, ketika Dinda membuka kedua matanya, secara mengejutkan dia sudah berada di atas kasur di dalam kamarnya sendiri Wak. Kagetlah si Dinda kan, bukan aku tadi lagi naik motor lewat depan kuburan ya? Kok tiba-tiba aku udah ada di kamar aja nih? Mimpi aku tadi nak ya? Tapi di situ Dinda juga merasa sangat lega Wak, karena dia mengira teror menyeramkan yang dialaminya tadi memang cuman mimpi aja nih. Tapi nggak lama kemudian ketika suaminya Iqbal datang di sampingnya, disitulah Bang Iqbal menceritakan sesuatu yang membuat Dinda tercengang. Iqbal dinanya, sayang kamu kenapa bisa kayak gini? Aku kan jadi khawatir katanya. Emangnya aku kenapa? Ada apa sama aku? Kata Dinda kan. Tadi waktu maghrib tiba-tiba ada tetangga yang nelfon abang. Katanya dia lihat ada perempuan pingsan di depan makam desa. Motornya juga tergeletak gitu aja. Pas dicek dari dekat ternyata itu kamu. Langsunglah abang nyusul kamu ke sana dan kami semua ramai-ramai bawa kamu pulang. Sebenarnya kamu kenapa nih? Yang tadi kamu jatuh dari motor apa gimana nih? Kata. Jadi siang nemuin Dinda ini nengok Dinda jatuh, motornya juga jatuh gitu Wak. Pingsan tapi Dindanya. Dengar ucapan suaminya kayak gitu, shock lah si Dinda ini kan, lemas dia langsung. Dia langsung teringat dengan apa? Dengan si sosok perempuan yang tadi cengkram perutnya itulah. Lalu sambil menangis sesungguhkan, Dinda pun menceritakan semuanya teror mistis yang baru saja dia alami tadi di jalan. Bang, tadi gini dicengkramnya perut adik bang, apa segala macam. Dan setelah menyimak cerita dari Dinda, disitulah Iqbal merasa bahwa kejadian tadi sangat-sangat membahayakan istrinya Wak. Terlebih untuk kehamilannya Dinda. Akhirnya malam itu juga mereka pun langsung memeriksakan kondisi kehamilan Dinda ke rumah sakit. Dan alhamdulillahnya hasil pemeriksaan pun menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dinda baik, anaknya juga baik dalam kandungan. Dah singkat cerita, setelah selesai periksa, Iqbal sama Dinda baliklah ini ke rumah ya kan. Mereka udah terlalu capek dan mau segera langsung istirahat tidur aja. Nah, selang beberapa jam setelah mereka tertidur pulas, Dinda nih terbangun, kebelet pipis, biasa ibu hamil ya kan. Terus ketika dia akan beranjak dari kasurnya menuju ke kamar mandi, disitulah ya, tanpa sengaja pandangannya Tante Dinda ini menangkap sebuah pemandangan yang janggal di kamarnya. Dengan cahaya lampu tidur yang remang-remang, samar-samar Dinda melihat seperti ada bayangan seseorang yang sedang berdiri di pojok kamarnya. Apa tuh? Apa ya? Dan setelah diperhatikan lebih teliti Wak, disitulah Dinda terkejut karena ternyata bayangan yang dia lihat itu adalah
perempuan. Meski sedikit samar, Dinda tetap bisa melihat bahwa sosok perempuan itu hanya memiliki satu mata. Itu pun matanya warna merah melotot, dan di kepalanya juga ada tanduk tajam macam tanduk kerbau tuh. Dan sejak diperhatikan itu, sosok ini tampak tersenyum menyeringai sambil menatap Dinda. Matanya satu tuh. Tak tahu matanya satu tengah kiri kanan, tak tahu udah pokoknya mata satu Dajjal itu ku tengok dah. Tapi entah apa itu namanya, jelas kemunculan sosok itu spontan bikin si Dinda teriak, "Astagfirullahaladzim bang, bangun bang, bangun bang," kata kayak gitu. Kenapa sayang, kata suaminya, kan kenapa, ada apa kamu? Itu tuh masa ada perempuan mana kata si abang. Dan ketika Dinda nunjuk ke arah perempuan tadi berdiri, dah hilang, dah nggak ada. Kok nggak ada bang? Tadi dia ada tuh gak di situ bang. Iqbal langsung ngusap-ngusap lah itu punggung istrinya kan. Udah sayang, tenang, udah hilang kan? Udah yuk sekarang kita baca doa sama-sama ya. Semoga dia nggak datang lagi, kata bang Iqbal. Dah tuh singkat cerita, malam itu Iqbal pun nemenin si apa ini pipis. Abis itu mereka lanjut tidur lagi. Lalu keesokan harinya setelah langit sudah mulai terang, sambil membaca doa-doa, bang Iqbal pun menaburkan garam kasur ke seluruh sudut rumah. Nah menurut kepercayaan orang tua mereka, hal ini dapat menjadi penangkal makhluk halus gitulah, dan tujuannya ya supaya sosok yang hantuin Dinda tadi nggak muncul lagi gitu loh. Tapi ternyata apa yang dilakukan sama bang Iqbal juga masih nggak cukup karena tanpa mereka duga-duga, sosok perempuan yang menghantui Dinda itu masih terus datang meneror mereka, dan makin lama gangguannya juga makin intens Nadia. Bahkan saking intensnya sampai-sampai sosok itu setiap hari datang nampain dirinya ke depan Dinda macam setor pandang. Halo Dinda, itu setiap hari katanya. Pernah ya pada suatu hari pada saat memasuki waktu maghrib, Dinda melihat sosok ini merayap macam cicak di langit-langit kamar dia dan sosok perempuan itu menatap Dinda sambil ngejelurin lidah yang sangat panjang katanya. Dan selain itu di waktu lain Dinda ini juga sering melihat perempuan itu berdiri menatap dia, mengintip dia dari balik jendela. Ditempelkannya kedua tangannya itu di kaca, lalu sambil menyeringai menatap Dinda, sosok itu juga mencakar-cakar kaca jendela dengan kukunya yang panjang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan dari sekian banyaknya gangguan dari si perempuan itu, ada nih peristiwa yang paling seram dan sangat traumatis bagi Dinda. Jadi ceritanya pada suatu sore lagi sepulang kerja, Dinda yang pada saat itu sudah sangat kecapean langsunglah masuk ke dalam kamar dan tanpa sengaja ketiduran. Nah terus pada saat Dinda udah terbangun, anehnya tubuh dia ini nggak bisa digerakkan sama sekali, malah nge-freeze. Di situ panik Dinda kan. Dinda berusaha manggil suaminya udah balik kerja juga, tapi ternyata pada saat dia mau teriak nggak bisa. Lidahnya si Dinda ini keluh kali, suaranya nggak keluar sama sekali. Karena nggak tahu harus melakukan apa, Dinda pun yaitu membaca doa dalam hati. Lalu secara perlahan-lahan dia coba nih buka matanya balik kan. Dan saat kedua mata Dinda terbuka, disitulah dia melihat sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Bayangkan sama kalian ya. Di situ Dinda melihat ada sosok perempuan itu lagi, perempuan yang selalu menghantuinya tuh. Tiba-tiba bukan dari ujung lagi, bukan dari luar jendela lagi, udah ada tepat di atas badannya. Bukan dia diam nengokin Dinda aja, dibekapnya si Dinda ini, dibekapnya dengan sangat kencang sampai bikin Dinda ini susah bernapas. Sekuat tenaga lah Dinda berusaha untuk melawan si sosok yang lagi ngimpit dia ini kan. Dia mau menjerit nggak keluar suaranya. Dan selama si sosok itu macam ngebekap dia, selama itu juga lah sekujur tubuhnya si Dinda ini betul-betul macam terkunci. Dan secara perlahan-lahan kedua tangan perempuan itu berpindah ke bawah. Pindah ke bawah dan kembali lagi mencengkram perut Dinda yang makin hari makin buncit tuh kan. Tapi ketika tangannya udah sampai di perut, secara mengejutkan hilang sosok tuh. Jadi dia mau digini ya, das hilang. Itulah yang paling bikin tante aku trauma kali. Nadia bayangkanlah sama kalian, astagfirullahaladzim, bangun dari tidur capek tau deh kata Allah. Tentunya teror mistis dari sosok perempuan itu membuat Dinda pasti udah gak nyaman. Ya iyalah sekali ditampain aja traumanya bisa panjang. Macam mana pula digitukan langsung kan. Lagi hamil pula pasti gak karu-karuan kali lah rasanya kan. Teror yang terus datang menghantui Dinda ini pun makin lama semakin meresahkan. Hal ini juga lah yang membuat Dinda stres. Sampai banyak sekali yang mulai notice kalau badannya Dinda ini kurus sekali. Akhirnya karena Iqbal ini juga khawatir dengan kondisi istri serta calon anak mereka, Iqbal pun semakin rutin lagi mengajak tante Dinda ini untuk periksa.
Dan sampailah pada suatu hari Wak, pada saat sedang memeriksa kondisi kandungannya Dinda ke rumah sakit, dokter yang meriksa Dinda ya terkejut waktu nengok ada cekungan hitam dekat bawah dekat bawah matanya Dinda tuh, mata panda dia. Di situ dokter langsung negur, ibu jangan terlalu stres ya, tidurlah yang cukup Bu. Kalau kayak gini terus kondisinya nanti bahaya loh ke kandungannya ibu. Tapi alhamdulillahnya untuk saat ini bayi ibu sehat. Harus dijaga baik-baik Bu ya, makan nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, dan ingat, yang paling penting jangan sampai stres. Dengar ucapan dokter tadi, tante aku cuma bisa ngangguk-ngangguk aja. Iya dokter. Iya, makasih ya dokter. Tapi dibalik jawaban singkat itu sebenarnya tantaku sedang berusaha untuk menutupi perasaan yang sedang kusut ini. Kami ngerti kali tante. Barulah setelah pulang dan sampai di rumah dari rumah sakit itu, di situ pecah tumpah meruah nangisnya Dinda Wak. Sambil menangis Dinda bilang, dokter nyuruh aku jangan stres. Gimana aku nggak stres bang? Cobalah aku bayangkan. Gimana aku nggak stres kalau sosok perempuan tuh masih datang terus? Hah? Aku capek sama gangguan ini bang. Aku harus kayak gimana? Kita ini harus kayak gimana? Gimana? Melihat Dinda yang sedang kalut ini dengan sigap, Iqbal pun langsung memeluknya. Udah sayang tenang, kita lewatin ini bareng-barengnya sayang ya, tenang, kamu nggak sendirian, ada aku. Kita pikirin sama-sama gimana caranya agar sosok itu nggak datang lagi ya sayangnya. Iya tapi kayak gimana caranya bang? Udah lah, cobalah bang panggil orang pintar, nggak bang? Katanya, iya ya, nantilah coba bang panggil ya. Semoga dia bisa bantu ngusir ini hantu. Selama ini kan nggak ke orang pintar orang nih Wak. Dan awalnya mereka memang sama-sama sepakat itu untuk minta bantuan sama orang pintar. Tapi ternyata selama berhari-hari kemudian dia rencana itu belum terlaksana. Kenapa? Karena rutinitasnya Iqbal yang pada saat itu padat kali membuat dia nggak sempat nih nyari waktu buat cari itu paranormal tuh kan. Hingga akhirnya tanpa terasa kandungan Dinda memasuki usia 7 bulan. Salah satu keluarga mereka yang bernama Pak D. Harun tiba-tiba datang nih ke rumahnya mereka. Nah awalnya Dinda, Iqbal, dan Pak D. Harun cuma ngobrol-ngobrol biasa. Jadi Pak D mereka nih. Sampai akhirnya obrolan itu mulai mengarah ke pembahasan tentang teror si perempuan. Pastilah diceritain kan. Semua diceritain tuh sama Dinda. Mulai dari gangguan pertama waktu Dinda lewat depan kuburan itu. Si hantu yang suka tiba-tiba merayap di dinding, ngintip di jendela. Sampai gangguan ketika si sosok ini nindi si Dinda tuh terus cengkram perutnya hilang. Diceritain semuanya. Dan setelah menyimak cerita dari Dinda, disitulah Pak D. Harun tiba-tiba mengatakan sesuatu yang bikin mereka berdua terkejut Wak. Pak D. Harun bilang, Dinda, sebenarnya Pak D lumayan paham sama hal-hal mistis. Dan dari apa yang Pak D lihat, sepertinya sosok perempuan yang mengganggumu itu adalah sosok yang sering disebut sebagai Umu Sibian. Dan sebelum aku lanjut, setelah kami cek email kami nih Wak, ternyata ada 4 kisah yang masuk ke email kami tentang teror jin Umu Sibian. Jadi gak cuma Dinda Wawa kita ini aja yang merasakan Wak, ada 3 Wawa lain juga yang turut diteror sama jin Umu Sibian ini. Ini aku ambil kisahnya Dinda aja ya. Dan kalau misalnya kalian cari tahu lagi tentang Umu Sibian ini Wak, jin Umu Sibian ini memang sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman katanya. Dia dikenal sebagai jin penculik anak bayi. Dan hal ini juga sama seperti yang disebutkan sama Pak D. Harun Wak. Pak D. Harun ini juga bilang kalau Umu Sibian ini adalah jin yang memang suka mengganggu ibu hamil dan juga bayi-bayi yang masih berusia di bawah 2 tahun. Itulah kenapa dia teror kamu lagi hamil. Jin yang disebut sebagai Umu Sibian Wak. Nah di situ Pak D. Harun ini bilang kalau besar kemungkinan semua teror Umu Sibian ini berawal dari ketika Dinda pulang kerja lewat area makam desa tadi tuh ditambah lagi waktu itu langit udah mulai gelap, udah masuk waktu maghrib ya kan. Dan dalam kepercayaan mereka, ibu hamil tuh pamali kali lah keluar rumah waktu maghrib tuh Wak. Wah ada jin Umu Sibian ya Pak D. Iya kata Pak D. Nah untuk menghalau gangguan dari sosok Umu Sibian ini, Pak D pun berpesan kepada Dinda dan Iqbal untuk menutup jendela dan juga pintu rumah mereka serapat mungkin setiap maghrib. Pak D. Harun juga mewanti-wanti Dinda untuk membawa macam benda tajam gitu loh, macam gunting sama peniti ya. Kemanapun Dinda pergi, pasti kalian tahu tuh bentuknya kayak apa namanya, lupa aku. Itulah. Dan selain itu Pak D. Harun juga memberikan sebuah gelang dan juga tali berwarna putih yang sudah dibacakan doa-doa. Dan gelang itu pun harus selalu dipakai sama Dinda, pesannya Pak D. Dan setelah itu Dinda sama Iqbal pun dengan sigap langsung menjalankan semua instruksi dari Pak D. Harun. Dan selain itu setiap malam mereka juga semakin rajin menunaikan sholat tahajud dan juga mengaji tentunya. Awalnya Dinda masih ngerasa was-wasan nih Wak dengan gangguan dari si Umu Sibian ini, karena ternyata dia nggak langsung hilang dan dia masih datang. Tapi untungnya lah itu mantap kali Bang Iqbal nih support sistem
kali Bang Iqbal selalu mendampingi Dinda tanpa mendiskreditkan Dinda, pokoknya support kalilah istrinya, selalu menemani Dinda sehingga Dinda pun semakin berani. Dan alhamdulillahnya juga ketika kehamilan Dinda sudah memasuki usia 8 bulan, teror mistis dari sosok Umu Subian ini pun mereda. Setelah teror itu mereda, Dinda pun dapat melanjutkan kehamilannya dengan nyaman hingga akhirnya ketika waktu melahirkan tiba, Dinda pun berhasil melalui proses persalinan dengan lancar, Wak. Dan bayinya Dinda sama Bang Iqbal berjenis kelamin laki-laki. Dia lahir dengan selamat, sehat dan tentunya menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Oke Wak, jadi itu tadi cerita yang dialami sama tante Wak kita, yaitu Tante Dinda selama dia hamil. Seram kali Wak ya, lagi hamil perut udah gede tiba-tiba ditindih sama sosok yang mau mencengkram perut. Hilang pula dia waktu itu. Tapi untungnya gangguan itu bisa teratasi ya Wak ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan apa yang terjadi setelah Dinda melahirkan, di sini Reva Wak kita ngirim cerita ini juga bilang kalau katanya gangguan Umu Sibian tuh pernah datang lagi. Dan itu pun dia datang karena waktu itu Tante Dinda ini lupa nutup pintu sama jendela waktu maghrib Wak. Tapi waktu itu bukan tante aku yang diganggu, Nadia nyasar ke bayinya yang baru lahir itulah. Si Tante Dinda udah gak pernah nengok lagi, tapi ternyata Umu itu nyasarin adek. Pernah tuh suatu hari dedek ini nangis kan, meraung-raung, matanya melotot ke arah langit-langit kamar Wak. Nah disitulah Dinda langsung ingat, oh lagi nengok Umu Sibian merayap di dinding macam cicak anak aku nih. Terus akhirnya Dinda sama Iqbal pun kembali meminta bantuan dari Pak De Harun. Dan salah satu instruksi dari Pak De Harun pada saat itu adalah Dinda diminta untuk sering-sering berdoa sambil mengucap gini Wak. Ini kita hafal juga lah sama-sama doanya ya. Wahai Umu Sibian, pergilah kamu keluar dari rumahku dan jangan ganggu anakku. Nah, ucapin itu terus. Dan alhamdulillahnya sejak saat itu gangguannya betul-betul hilang dan mereka pun bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Semoga Dinda dan keluarganya selalu aman dan sehat Wak ya. Amin ya rabbal alamin. Merinding aku sama kisah nih. Kalau di email aku itu ada 4 orang yang pernah diteror sama Umu Sibian. Apa ada juga nih di antara kalian yang lagi nonton sekarang tapi nggak sempat ngirim cerita ke kami, punya juga pengalaman tentang hantu Umu Sibian? Sharing lah di bawah, kami juga mau dengar. Sehat-sehat ya Wak kalian semuanya. Dah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.